Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat Sholat apa, Bu? tasbih, Tasbih. ya Rasulullah menganjurkan untuk dilakukan setidaknya sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, setahun sekali, kalaupun terakhir sekali seumur hidup. Bagaimana itu makna secara hakikat? Yang nomor 2, yang dilakukan puasa jumeneng diam itu apakah harus dilakukan secara berurutan, ataukah kita misalnya mencari hari libur satu persatu gitu, apakah boleh? Dan yang nomor 3, bila seorang suami istri, yang istri itu ingin mempelajari hakikat dan suami itu syariatnya kental sekali, sedangkan dalam syariat itu istri harus patuh dan taat terhadap suami. Kalau misalnya suami tidak mengizinkan istri untuk belajar hakikat, itu gimana? Atau kalau istri tetap belajar, apakah dikatakan istri durhaka atau gimana? Ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat Al-Anfal ayat 2 tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ngapunten, dari yang pertama dari surat Al-Anfal ayat 2 tadi. Nggih, kurang lebihnya innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sing diartikan itu dumateng penjelasannya panjenengan iki wau, apapun itu, contoh namanya Allah atau Tuhan atau Sang Yang, apapun itu, intinya kita bisa bergetar ketika mendengar itu tadi, yang intinya menambah keimanan kita kalau kita pun juga mendengar ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ngaten nggih, Guys. Terus yang berikutnya masalah niku nasab. Kata hadis, ahibullah lima yaghzukum bihi min amihi wa ahibuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberi nikmat karunia yang sangat banyak. Cintailah aku karena cintamu kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cintamu kepadaku, kata Rasulullah. Lah, keluarga ahli bait yang dimaksud di sini bukan nasab saja berarti, nggih. Intinya yang memiliki sirul asror. Napa ngoten Gus ngapunten nih? Matur suwun. Matur suwun. Ingkang pertama tentang masalah ayat, ada yang tercipta, ada yang tertulis, ada yang tersirat. Maksud wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, diwoco, ya. Itu tidak hanya secara fisik, secara tulisan, secara syariat, enggak. Itu kalau kita masuk ke muhakamah memang ya. Tetapi kalau kita masuk di dalam hakikatnya atau mutasyabihatnya, maksudnya tuliyat, diwoco, itu dilakoni. Itulah yang kalau maksud
gerakan hati tatkala menjalankan sirul asrar, dan juga bisa tatkala dia dibacakan berarti ada yang membaca, entah yang membaca itu berbentuk manusia, di luarnya berarti di rungokno kuping, atau yang membaca itu warid di rungokno hati, dia masuk ke ranah mutasabihatnya. Kalau di situ maka zadathum imanan, maka bertambahlah apa nih imanan, keyakinannya pada Allah. Jadi betul bisa jadi ayat tertulis yaitu Al-Qur'anul Karim, ayat yang tercipta alam dunia ini secara fisik, alam yang ayat yang tersirat berarti dalam hati. Dalam hati itu adalah warid, wong Jawa ngarani wisik no, wisikan itu. Wisik. Aku krungu ana sing ngomong. Nah, lah ngeten ya. Oleh bisikan, oleh warid. Tetapi yang tersirat adalah nek tak terjemahno secara syariat itu adalah Al-Qur'anul Qadim. Tetapi di dalam ayat baik Al-Qur'anul Karim tertulis maupun yang tercipta semuanya bertengger Al-Qur'anul Qadim tersirat. Contohnya niki surat Al-Anfal ayat 2 tertulis diwaca innamal mu'minuna lan sak teruse tersirate hati sampean mengerti substansinya. Hati sampean bisa mengambil makhluk syahidnya, inti dari maksud Allah menurunkan ini apa karpi. Tatkala di situ dibaca dia tambah iman, tatkala disebut. Makanya saya katakan, mengapa orang kafir Quraisy dulu disuruh Rasulullah untuk membuat satu ayat aja nggak bisa, yang bisa menyamai makna atau dari sisi apapun dari Al-Quran. Tokoh-tokoh sing ahli pikir, ahli opo, ahli wadah, ahli cerdas ya, boten saged dilompokno yang bisa menyamai. Ternyata maksudnya adalah setiap kandungan itu ada ayat yang tersirat. Bahasa Arab siapapun panjenengan lili wong Arab gampang. Cuman substansinya yang termahal di dalam batin ini yang belum bisa. Sehingga tidak bisa menyamai satupun ayat. Orang-orang kafir Quraisy itu membuat ayat yang seperti ini. Wes, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah nasab tadi. Jadi betul tidak hanya di duriahnya sebab nasab yang membawa sirul asrar, tetapi juga mereka-mereka yang dekat terhadap beliau. Walaupun tidak ada unsur dari nasab, tapi bahasa kita menjadi pengikut. Makanya disebut tabi'in yang memegang sirul asrar. Kita buktikan, coba. Ayo kita buktikan. Berguru siro menyang guru syariat fakot. Giro-giro dibuka tentang perjalanan rukna Allah ndak. Terus berguru siro terhadap guru akhirat ya, yang memegang sirul asrar, dibuka enggak? Pasti dibuka. W1, 2 akibat dari panjenengan berguru terhadap guru dunia, bisa sebut guru dunia,
dengan berguru dengan guru akhirat. Setelah itu sama-sama kondisi batiniah sampean, kondisi hati sampean kali kula ketika menghadapi ujian dari Allah perkara apapun, piye pundi yang mendapatkan kedamaian. Wis, aku gak usah ngomong, jawab dewi. Bentuke panjenengan, kala panjenengan kali kula dulu belum mengenal dan menerima dinul haq, piye keadaan hati tatkalane menghadapi kondisi dunia dalam tengah keluarga. Terus bagaimana keadaan sekarang jenengan sudah menerima ajaran dinul haq dan mengamalkannya ketika saat menghadapi urusan dunia. Pundi letak kedamaian hati? Kalau Allah katakan inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzan. Tak ada rasa khawatir bagi mereka. Siapa? Bagi mereka yang sudah mencintai Allah dengan benar, dan Allah juga mencintai beliau. Karena apa Allah mencintainya? Dan karena apa mereka bisa mencintai Allah dengan benar? Karena mereka fattabi'uni, mengikuti perjalanan kanjeng Nabi. Sekarang jenengan tabi'in as-solihin iki direngkes karena jenengan wonten sambungan langsung terhadap Allah. Ibu emang karena mboten melihat batunya, tapi melihat seorang laki-laki yang sangat tampan. Subhanallah. Tentu. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus nyuwun penjelasanipun tentang rukun iman secara syariat khairi wa syari minallahi ta'ala. Katanya kalau sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, tapi kalau sesuatu yang buruk itu dari diri kita sendiri. Namun penjelasan yang kami minta itu bagaimana Gus? Secara hakikat ya, yang star itu, yang jelek-jelek itu. Cukup semangat. Bapak Ibu, biar balan, saya harus terangkan satu persatu dua sudut pandang. Memang di dalam sudut pandang kacamata syariah, karena syariah itu memandang itu fisiknya atau zahirnya atau makhluknya, tidak bisa memandang batin atau Allahnya, maklum. Mempunyai kesimpulan bahwasannya jikalau itu baik datangnya dari Allah, kalau itu jelek datangnya dari diri kita sendiri yang ditunggangi oleh iblis dan nafsu. Udah, ini nggak bisa kita ganggu gugat di dalam kacamata syariat. Yang maksud dan tujuan syariat adalah supaya kita tidak cenderung melakukan perbuatan yang jelek. Karena secara syariat itu juga merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Oke. Alasan yang paling mendasar mengapa ada dua peran, satu peran Allah, satu peran nafsu atau iblis. Karena kita sebetulnya tidak bisa melihat kebenaran sejatinya yang berperan. Sebetulnya itu sangat simpel jawabannya. Mengapa masih ada dua? Karena kita tidak bisa sampai ada sambungan pada Allah, sehingga tidak bisa melihat Allah yang sebenarnya. Sehingga kita belum akad, belum masuk terhadap dinul haq, dinu tauhid, agama yang mengajarkan keesaan. Belum masuk di situ, Pak.
Bikin proses Pak nggih. Nggih pun disalahke. Orang dekat kita yang belum eksis di dalam keahatan pun disalahke karena beliau-beliau itu masih prosesnya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa menerima gitu loh. Yes, itu. Yang nomor 2, dari sudut pandang kacamata hakikat, mengapa di situ khairihi wa syarrihi minallah, apik dan elek yang dikatakan kita sebagai manusia itu kok datangnya dari Allah? Jawabannya pertama, kita menyebut baik dan buruk itu dari sisi zahir. Zahir. Sisi perbuatan zahir. Kita melihatnya dari perbuatan. Bukan melihat sang yang berperan. 1. Yang nomor 2, mengapa itu dikatakan adalah af'alullah? Karena panjenengan melihat Allahnya. Dengan dasar dinul haq, agama yang mengesahkan pada Allah. Dan hanya mereka saja yang digendaki bisa sampai di situ. Sebab apa? Membawa sirul asal atau habl atau sambungan langsung dengan Allah. Kalau sudah di situ, maka tidak disebut khairihi wa syarrihi. Disebut apa? Jaiznya Allah. Wenangnya Allah. Cuman ini yang harus kita proses dan kita uraikan. Mengapa Allah memenangi? Memenangi bahasa Indonesia apa? Wenang itu. Apa? Kewenangan nih loh, Pak. Wenang nih. Mengapa Allah mempunyai kewenangan ini diberikan baik nang si taat nang si A, taat nang si B, terus maksiat si A, maksiat si C. Nah, semua Allah ngerutuhno kewenangan. Apa ngerutuhno? Menurunkan kewenangan itu ada alasan Allah yang tersendiri yang disebut hikmah. Tapi khusus bagi Anda yang sudah sampai ke ahad, tidak ada kalimat syar, elek, khair. Yang ada adalah jaiz atau wenangi Gusti Allah. Nah, kalau panjenengan iki sudah ada di situ, inilah Pak yang dimaksud di dalam kitab Syarhul Hikam, keterangan tentang masalah 4 waktu. Waktu yang dihadapkan Allah bagi ahli syuhud, ahli hati yang ada sambungan langsung pada Allah itu ada 4. 1, balak. 2, nikmat. 3, taat. 4, maksiat secara syariat. Dihadapno dohir secara syariat. 4, disimpulno 2 waktu, eling ambek lali. Wis, ahli syuhud ini tidak melihat makhluk ini. 4 waktu itu makhluk. Hatinya sibuk melihat hidupnya yang berkuasa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah yang memiliki dan yang mengkuasai perkara apa yang ada di langit dan di bumi dan perkara di antara keduanya. Sibuk hatinya di situ. Karena apa? Sinyalnya gede, Pak. Mboten 3G tapi 4G. Jos, Pak. Jadi kakak ndat-ndat. HP walaupun jadul gak masalah, apalagi HP sampean bagus 4G. Wah, ndelok sinyal ini ku wutuh lewat Indosat, wutuh lewat Telkomsel, wutuh nggak wanteng wis. Jadi gak sempat hatinya melihat makhluk 4 itu, tapi melihat terhadap hidup, yaitu Allah.
bagi beliau yang seperti ini gak kena hukum. Ayo. Tapi beda lho Pak, ambek ngaku-ngaku lho ya. Gak apa-apa aku sobo nang ngene lokalisasi jare Gusti gak apa-apa kok ngene. Sing penting Allah iku lak bahasa ilmu. Terus praktek kenyataan hati kita di mana itu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita akan seperti apa yang telah disampaikan 4 tadi. Tak kalah hati itu sering-sering kita sibukkan berpikir pada Allah. Wis duwe sambungan sampai niki. Meneman toh gak digawe nelpon gitu. Weman Pak. Sing sering lah gawe nelpon. Gunane apa sampai diwene HP Allah, diwene nomor Allah, diwene sambungane Allah. Terus sampai gelau wendangno omah. Butuh sampai niku cek komunikasi. Halo guys, durung mangan. Gusti Allah dikene ngono. Durung mangan guys, ya apa iki? Mesti sambung. Oh iya durung mangan. Aja khawatir. Ya guys, durung rokokan. Wis ta, urip songo iki, Pak. Cara wong iku urip songo. Coba sampai ini gak ana sambungane. Guys, durung mangan. Wong sing kei mangan iku wong iku tok e. Akhirnya sampai disibukno merasa keakuan diri yang nyambut gawe. Keakuan diri ya yang macam-macam. Ya penyok sampai di sini ini. Does itu Pak. Jadi khairihi wasarihi itu tidak berlaku bagi hati yang sudah mengesahkan Allah. Mohon maaf, ini Indonesia digalangkan ada kampung Pancasila. Gitu. Mungkin sampai sering dengar ya, kampung Pancasila ini dimotori oleh Polri dan TNI rupanya. Artinya kita warga Indonesia itu kalau betul-betul mengamalkan butir-butir Pancasila, pertama ketuhanan yang Maha Esa, cek mboten gelut ae. Ngaten karepe nggih. Cek gak gelut ae. Undang-undangnya wis bener, Pak. Ya butir-butire wis bener. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Wis dari sudut agama manapun Anda silahkan. Kalau panjenengan iku masuk pada keesaan Allah, nggak bakal ngelakno wong liya. Oh kuwi kafir. Nek agama Islam kuwi kafir. Iki nek wis nang Esa mboten saged ngono. Sayangnya didik, sayangnya didik. Minim yang berani berbicara tentang keesaan Allah. Artinya meranah di dalam ilmu hakikat untuk dijelaskan itu minimal. Nek dibanding ambek liyane iku wis waduh. Justru posisi kita bila mana berkoar-koar di luar keesaan Allah iku ndarekno pecah. Lho nggih, menurut kula lho ya. Ndarekno pecah. Saya gak menyebut status organisasi apa enggak usah. Selama kita tidak masuk ke ranah keesaan Allah, keesaan Tuhan atau ilmu kaweruh, selama itu kita akan fanatik dalam gendero kita. Kalau sudah fanatik gendero kita, mesti menyalahkan gendero orang lain. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalah? Ayo. Biasa sing sepuh-sepuh iku apal, biyen niku dididik P4. Mbun saiki Pak, sekolah kasih dididik P4 ta saniki?
Boten lah niki persoalan niku. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah niki. Kita tidak bisa adil, Pak, terhadap orang lain karena kita belum bisa adil pada diri kita sendiri. Keadilan pada diri kita sendiri adalah tatkala kita menghadapi kondisi nyun sewu, usri atau yusro, nggak ada masalah. Itu kalau disebut adil. Diwenehi Gusti Allah melarat, yo gak nelongso. Diwenehi Gusti Allah sugih, yo gak kesumbungan. Nek isok kaya ngono berarti sudah mengamalkan butir yang kedua. Baru sampai bisa mengadili orang lain. Adil itu imbang toh, Pak. Imbang itu adil. Posisi jenengan hafidu ala sholawah wassolatil wusta, harus duduk di tengah. Lewat fattabi'uni mau. Wes. Dan beradab. Beradab itu apa? Kertas beradab. Wong Jawa duweni tata krama. Akhlak sampean iki nggih saged diterima ing mungguh menungso. Akhlak sampean jasad ning akhlak roh nang Allah iki ya wis kudu ditata. Mangkane budi luhur iku gak iso tercipta terhadap siapapun lamuno hatinya belum ngangsu ilmu kaweruh. Wis. Sila kedua. Sila ketiga. Ayo Pak. Persatuan Indonesia. Berarti kimang ambek seminar bareng Teh. Gitu ya. Persatuan Indonesia. Indonesia negara di dalamnya banyak bangsa. Itu sampai Timur Tengah, Pak. Bangsane sitok, negarane akeh gelut. Indonesia malah luar biasa. Negara siji bangsane kuwat. Cara Quran muncul baldatun thayyibatun ya Indonesia iki. Asline. Mbuh besok-besok iku cara Ka'bah ngalih Indonesia ya gak aku ya anu. Ya mbuh gak ero. Min asrafil majalis iku tertanam wis ketok. Baitul Makmur iku wis ana Indonesia. Cuman ana ndi lagi. Anda tidak akan bersatu manakala Anda masih fanatik. Anda akan lepas kefanatikan Anda manakala Anda sudah masuk di dinul haq. Apa yang tauhid? Hati Anda sudah didoktrin, sudah dididik tentang ilmu kaweruh. Aduh, di situ tidak fanatik. Sebab perpecahan itu dasar awal karena ideologi kefanatikan pada diri kita masing-masing. Kita aja yang ada di Islam saja, madhab ada beberapa. Ya, yang terkenal dan jumhur ada 4 Pak. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Yang di Syafi'i jelas ngomong sing bener Hanafi. Yang sing Hambali yang ngono padha. Akhirnya gesekan. Apalagi engkau didunang politik, wah nyonyor. Sebab awak dhewe tahu nyonyor ya. Loh justru mawon kalau nyonyor 3 tahun dihukum kula nah di zaman karena politik itu wah luar biasa. Ya iki jenenge PT anak-anak anggrem kok ngalih. Ya gak nate dadi bukan kabeh ndoke. Jawa. Wis proses Pak. Terakhir, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa syawirhum billati hiya ahsan. Kalau sudah duduk di ahad, pasti musyawarah. Nganggo karpe udele de. Aku yakin damel pendopo niki musyawarah.
Jadi ini akhirnya bagus. Sebab dalam musyawarah niku banyak argumen. Mana argumen yang disetujui, aku yakin musyawarah itu akan menghasilkan satu keputusan yang terbaik. Orang kalau betul-betul sudah diakad, mana yang diputuskan keputusan yang terbaik, itu dia melihat Allahnya yang memutuskan di situ. Nggak ada protes. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh otomatis. Nek sila pertama sampai keempat sudah di dalam hatimu sudah benar, otomatis Pak. Gemah repah loh jinawe toto tentrem karto raharjo Qur'ani baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jelas Pak, ayem. Yo gak ono celadu-celaduan. Wong kabeh Gusti Allah. Gusti Allah. Ono elek Gusti Allah. Ono apik Gusti Allah. Ora enek gelo. Aku yakin yang mencetuskan ini walaupun tertulis W.R. Supratman. Iya. Senesa. Senesa. Oh ini kebangsaannya Indonesia Raya. Iki sinten iki. Aku jelas di belakangnya adalah orang-orang yang ahli tauhid, ahli kawarno. Sebab bahasa walaupun kayaknya tak ada mutu, tapi luar biasa kalau kita terjemahkan. Saiki ono istilah kampung Pancasila. Di kampung Pancasila maksudnya supaya kita itu kembali lagi seperti dulu. Ono kerja bakti, ono gotong royong, lah nggak ada. Jadi biar menyatu di situ. Jadi kembali lagi pada pertanyaan, tidak ada syar, tidak ada khair, manakala hati kita sudah diahad. Ngoten nggih? Yang ada adalah kewenangan. Sebab apa? Sebab delok Gusti Allah. Kak delok fisike, kak delok dohiri. Anane ada dua kalimat, apik lan elek, sebab iku delok dohir. Ngaten nggih? Nah, di situ justru sampai nek masuk di akad tidak akan pernah menuduh ada pangeran yang menguasai dua. Ya. Boleh saya katakan gini lah, rek, panjang tangan lah, tapi bukan panjang tangan. Ibaratnya gini. Endi se wujude matahari padahal sampean gak iso ndelok mata. Ya rupa padang iki. Sing padang sangka dene cahaya, sing cahaya teko matahari. Sampean dikon ndelok matahari mboten saged. Jadi wujude matahari adalah hasil sinar yang disebut padang iki. Tapi padang iki dudu wujude matahari. Padha mbek ngene, wujude Allah sendiri ya. Yo semua alam yang ada di dunia ini iki wujude Allah. Tapi dudu wujude Allah. Ayo. Bingung betul? Sampai di dalam syar'i kan dikatakan tanda-tanda kalau Allah wujud adalah wujudnya yang diciptakno mafis samawati wa mafil ati. Dunia saisine sebagai tanda wujudnya Allah. Tapi duduk dunia saisine iku hakikate wujudnya Allah. Sampai mungkin duweni pemahaman ini. Matahari iku sinari nek ana wetan iku abang. Nek ana waktu istiwa jam 12 putih. Sampai gak ketok kita nguasi. Terus ketika saat ada di barat mau tenggelam merah sinari. Nyun sewu iku aturan syariat, Pak. Dikarenakan gesekan matahari kalau bahasa ilmu bumi lo ya. Bahasa kepada Allah sebetulnya itu karena geseran syahwat dunia di dalam hati. Sebab cahaya makrifat Allah itu nggak pernah redup, nggak pernah berubah. Bahkan satu biji sawi manakala ditaruh di dunia, maka cahaya matahari itu langsung surup. Artinya surup bukan berarti nggak bersinar,
benteng. Padha karo ngene iki nek bengi kan koyoke pawadang duwe lampu ya. Sinare listrik lho Pak, koyoke bunter. Coba urupno sampe meneh. Kalah enggak ambek matahari? Tetap urup iki, tapi sik kalah bunter. Itulah cahaya ma'rifat Allah dalam hati seorang mukmin. Manakala ditaruh Allah di dunia, maka saknaliko seketika itu cahaya matahari. Sebetulnya matahari itu tidak berubah cahayanya. Perubahannya itu dikarenakan gesekan rotasi bumi. Kalau kita kembalikan pada Allah, cahaya ma'rifat Allah dalam hati kita karena pergeseran syahwatut dunia yang menutupi itu. Sampai bengi peteng gak metu belas. Bengi lah peteng gak metu belas coba ya. Cahaya matahari itulah golongan kita tatkala ada di ahli hijab. Di situ. Masih melek ya apa nek kahanane peteng? Masih kui mencicilo ya apa ya? Kalau alamnya gelap, gak ada cahaya apapun. Bagaimana kita bisa lewat Shirathul Mustaqim? Gak iso. Apapun alimnya Anda di dalam muhadharah dan mukasyafah, tatkala tidak memegang sirul asrar, dan sirul asrar itu karena satu-satunya yang menyinari semua perjalananmu. Ini nek bahasa tak simpul kayak gue seperti itu. Jelas Pak nggih? Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusun yang kula hormati, pertanyaan pertama adalah karena kami ini dalam menerima pelajaran itu sering lupa, Gus. Itu apakah materi-materi selama ini itu sudah dibukukan oleh Gus Son? Itu saya mohon kalau sudah dibukukan secara sistematis itu kami juga menginginkan sekali. Yang kedua, saya pernah mendengar tausiah dari Kiai Ilyas bahwa ada 3 untuk mencapai keberhasilan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah sofa, yaitu membersihkan diri, membersihkan hati ini. Yang kedua adalah al-wafa, yaitu selalu menepati janji dan jujur. Kemudian yang terakhir adalah al-jafa, yaitu antara dipuji dan dimaki itu kita sama saja. Untuk menghadapi hal yang semacam ini, kira-kira kiat-kiatnya gimana, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan perjalanan suci Anda adalah perjalanan hati untuk mencapai ma'rifat Allah. Ini perjalanan suci. Dalam perjalanan suci benar tadi mengalami beberapa unsur yang menghadang panjenengan yang harus diselesaikan. Pertama as-sofa, kedua al-wafa, ketiga al-jafa. Nyun sewu, untuk bisa membersihkan hati itu ada rensonya Pak. Harus ada alat untuk membersihkan. Tingkat kotoran yang kita bersihkan itu bermacam-macam Pak. Ono sing wis nayeng, ono sing lagi nemplek, macam-macam. Setiap diri manusia ya. Sing akeh niku wis dadi tayeng. Wis mengarat terus. Bapak Ibu, as-sofa, kalimat membersihkan muncul itu dikarenakan ada kotor. Kalau tidak ada kotor, gak mungkin muncul kalimat membersihkan. Ibu-ibu nyapu griya iku sebabnya nyapu omahe kotor. Ibu-ibu ngumbah klambine pake sebab klambine pake ambune apek.
Engko nek wis mari diumbah, dipepe, disetelika, dilebokno lemari. Gak kira si apek langsung dilebokno lemari. Sama juga roh sampean sesuk nek si apek dilebokno neraka. Lah niki lho, disiksa. Gak ujug-ujug dimasukkan surga. Lah wis paham toh maksudnya? Ya itu ayat yang tercipta sebetulnya itu. Diumbah gak kene, si apa kayak itu kayak keset. Ujung-ujungnya kok dikek ujungnya lampu. Ya Allah. As-saffah. Kita membersihkan hijabnya hati yang disebut syahwatud dunia itu harus memakai yang namanya takwa. Takwa meliputi 3 unsur ilmu. Itulah ajaran awal untuk menuju ke esa. Telu laku sing sebut uzlah atau zuhud. 3 istiqomah. As-saffah. Ya. Yang kedua tadi apa? Wafa wal wafa. Jenengan napa maknane wafa mang? Tepat janji. Jenengan iki dipelajari Allah menjadi orang yang sotik. Seberat apapun, sepahit apapun, hati harus jujur menyang Allah. Dimohon maaf, kejujuran hati sehingga tidak bisa dikatakan munafik, manakala sampan sudah menerima ajaran dinul haq. Pasti jujur. Hati jenengan pasti mengatakan kalau merah-merah, kalau biru-biru, kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Nggak bisa sampai kali kula ngapusi Gusti Allah. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Pasti itu Pak, percuma. Gak mungkin sampai iki mang tidak mengatakan imanmu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, ono lemut. Ngertos lemut Pak nih, semut ya, nyamuk menggigit jenengan. Coba jenengan iki nek wis makrifat nang Allah ini gunung, nggak akan pernah jenengan iki menyalahkan nyamuk, nggak akan pernah menyalahkan nyamuk. Kalau hati makrifat pada Allah di situ loh maksudnya ya. Di kejadian tersebut nggak bisa hati sampean iku mau gak jujur, nggak bisa. Sama tatkala kita belum makrifat nang Allah, di situ loh maksudnya, di situ tidak makrifat ya dah nyun sewu kebohongan sampean kali kulo yang mengatakan bahwasanya nyamuk yang menggigit iku akhiri sampean sesali. Kita asalnya bohong, yang menggigit apa ngentup tuh aslinya niku. Bedane ngentup yang gigit napa? Bahasa umum kan ngomong gigit ya Bu ya. Padahal lamu iku ngentup atau nyontek. Nah, wis gak di masalahno iku apa ngene iku jenenge kalam apa jenenge? Mursal ya. Ngene jenenge apa jenenge? Majas ya, majas. Ibaratnya cara kali iku gak milih sing mali banyune. Pak kaline milih. Oh iya, milih kaline. Ya. Mestinya kan airnya yang mengalir, bukan kalinya. Kalau sungainya yang mengalir, tangkisin terek ngono. Ngaten. Tapi mengapa kita bilang yang mengalir itu sungainya? Majas, itu namanya majas mursal. Tak popo. Podo mek nggedak godhog wedang ngono. Mesti tak godhog banyu. Bun. Di situ kebohongan kita pasti kita akan tahu. Dan ada rasa menyesal, nafsu lawamah muncul. Ya Allah, akhirnya
ya sepuro. Nah, Gusti Allah. Ditanamkanlah kejujuran, menepati janji. Kalau saya kembangkan menepati janji sampan kali kula adalah asal sampan kali kula kita itu hanya menyembah, hanya bercinta pada Allah. Ketemunya itu ketika saat panjenengan itu hati sudah masuk di ranah dinul. Hati sudah tidak menyembah selain Allah. Yes. Yang terakhir, apa? Jafa. Mati rasa. Matan. Kita tidak akan pernah bahagia tatkala kita dicaci orang. Tidak akan pernah bahagia. Kita pun tidak akan pernah susah tatkala kita dipuja orang. Padahal ini terbalik. Biasanya menurut syariat, menurut umum, tatkala dipuja itu senang, tatkala dicaci itu susah. Mengapa di sini kok malah tidak boleh? Dipuja atau dicaci itu sama saja. Hati kalau sudah duduk di ahad baru bisa. Baru bisa. Kalau hati tidak melihat, tidak ma'rifat pada Allahnya, nggih susah lah Pak. Tatkala orang mencaci, sama dengan ajaran ini. Nyun sewu. Mursyid, kalau sudah ngebab nih masalah dinul haq, bila mana mursyid itu belum memegang sirul asrar, dia alim tentang musyahadah, tapi belum ke makrifat Allah, mesti dia itu akan sakit dan tidak terima manakala ajarannya yang disampaikan itu dikatakan tidak benar. Pasti protes. Tapi kalau beliau sudah selalu istiqomah hatinya melihat Allah, itulah maksud la ikraha fiddin. Dia tidak akan pernah menyalahkan bagi mereka yang tidak mau menerima. Bahkan tidak akan menyalahkan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya ajaran dinul haq itu sesat. Tidak. Dia juga hanya melihat Allah. Yang prinsip sekali ketika Rasulullah masuk di dalam kaum Taif, dia tidak marah karena dia memaklumi karena mereka belum mengerti. Anda menyebut punya anak, sampean jak sinau matematika, wong lari dereng dong, para gapit, ngertos para gapit nih, pembagian itu loh. Lah, anak itu diajarkan di dalam sekolah dasar itu masih tahap matematika itu tambah-tambahan. 1 tambah 1 bisa jawab 2. Tapi belum diajarkan para gapit atau pembagi. Lah kok jenengan iku maksa. Nah, 10 bagi 5 piro? Iso jawab. Sampai ngamuk-ngamuk, yo gak kena jawab. Wong lare niki dereng ngerti. Ngerti, kena kita menyalahkan. Rasulullah mengapa ketika saat malaikat Jibril kumang nyodorno jasa untuk membumi hanguskan kaum Taif sing gak mengikuti ajaran Rasulullah, Rasul menolak. Karena Rasulullah pertama cara syariate jawab karena mereka belum mengerti. BBE sesuk atau anak turune iku mengikuti aku jarno bril. 1, 2 yang paling mendasar karena beliau hanya melihat Allahnya yang bergerak di situ, bukan makhluknya. Ini baru dicaci yoga susah, dipuja yoga kesenangan. Subhanallah. Niki iman yang sudah tegak lurus, Pak. Sampai di dalam apa di dalam hikam itu disebut no susah kuwi nek dipuja wong
seneng kuwi nek dicaci wong, iku bahasa kinayah. Susah nek dipuja, seneng bersenanglah kalau dicaci. Karena apa? Pujane masyarakatmu itu adalah merupakan racun yang mematikan. Maksudnya apa? Tidak akan membangkitkan imanmu terhadap kemakrifatan. Justru tatkala kau harus senang ketika dicaci, itu justru akan mengetahui sifat hakikati kamu sebagai makhluk itu lawan katanya sifat Allah. Di situ dengan belajar itulah nanti akan sedikit demi sedikit akan mengerti. Nomor 2, terkait masalah apa yang telah kami tausiahkan, apakah sudah dibukukan? Bapak, mohon maaf, selama ini kami belum ada perintah dari Allah. Walaupun secara irodah dalam hati saya kepingin menulis, pingin, tapi sampai detik ini belum ada perintah saya untuk menulis. Aku yakin nanti jikalau ada perintah Allah langsung terhadap hati saya untuk menulis, berarti saya akan tulis sesuai dengan lugat bahasa sing sampean pahami. Andai kata di situ nanti ditulis cara kitab Arabe, mesti ono terjemah Jawa nih. Seperti itu nanti. Hati kak bingung-bingung mentranslate, mengganti bahasa. Penak ya. Tapi untuk sekarang itu dibukukan di dalam YouTube atau rekaman ini, tinggal sampai itu mengklik Ponpes Jaya Baru, bakal muncul tausiah-tausiah yang sudah terkumpul di situ. Jadi kula mohon maaf sampai sekarang secara tulisan buku kitab sampai sekarang tapi belum ada perintah untuk menulis. Nggih, wonten boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula mesti tanglet langganan. Di dalam ilmu hakikat maupun syariat, semua yang diterjadikan oleh Allah di dunia ini, yang ditampakkan oleh Allah di dunia ini adalah merupakan isyarah atau ayat atau petunjuk. Nah ini saya contohkan ada dua tanaman, guys. Dua tanaman itu bunga. Yang satu ini tanaman bunga plastik, yang satu tanaman sungguhan. Nah, saya amati tanaman yang beneran ini secara syariat yang hidup ini tidak pernah ada debunya, daunnya. Nah, tanaman yang plastik ini, yang secara syariat mati, ini mesti ada debunya. Apakah ini ada hubungannya dengan hati kita? Atau mungkin laku hati kita, antara hati hidup atau hati yang mati? Yang kedua, apakah nerimo ing pandum itu nilainya lebih dari syukur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyoke urip tapi sejatine mati. Di dalam kurung batang urip. Ya. Seperti hidup, sesungguhnya itu mati. Dalam kurung itulah batang urip. Wong Jawa biasanya kayak kiasan ngoten nih. Terus ada bunga
yang memang hidup sungguhan. Terus yang jadi persoalan adalah mengapa daun atau tumbuh-tumbuhan yang kelihatannya hidup tapi mati itu tercipta dari plastik, itu selalu berdebu, kalau yang daunnya asli hidup itu enggak. Apakah itu ada hubungan dengan hati manusia? Jelas. Benar, Pak. Kenapa? Karena hati yang ada sambungan langsung dengan hidup, mohon maaf, Allah akan menjaga kotoran-kotoran yang menjadikan hati terkotor. Bentuk penjagaan Allah berupa hatimu langsung connect terhadap Allah atau makrifat Allah, sehingga tidak ada penuduhan bahkan keyakinan kalau yang berperan itu selain Allah. Selalu bersih. Tapi bagi hati yang mati, daun yang, tumbuhan yang kayaknya hidup tapi aslinya mati, nggak ada sambungan terhadap Allah langsung, nggak ada sambungan terhadap bumi, maka di situ Al-Quran disebutkan Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Murid ditutup siksa sing paling aku, ya kuwi mau. Hati juga begitu, Pak. Kalau tidak ada sambungan pada Allah, otomatis nggak bisa berkomunikasi dari Allah, otomatis tidak akan mendapatkan apa-apa. Otomatis itulah penyiksaan. Bentuk Allah terhadap kita, hati kita yang seperti itu. Makanya oleh sebab itu, mengapa Rasulullah itu mengisyarahkan lewat hadis yang berbunyi, aku tidak akan pernah diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Ternyata akhlak istimaiyah, hubungannya jasad ilmu syariat, akhlak ilahiyah, hubungannya ruh pada Allah di dalam ilmu hakikiyah. Di situ persoalannya itu. Ini kok ono wong sing batalke bahwasanya Rasulullah tidak pernah membicarakan atau mempelajarkan, mendidik umat tentang ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Sebab dasarnya mung sitok, Pak, ning Quran. Mengapa beliau membatalkan? Rasulullah tidak pernah membahas tentang ajaran roh. Di situ dikatakan, hei Muhammad, jangan kau bahas roh itu, karena roh itu urusanku. Nah, ngono dah. Ya ini yang menjadikan kandek iman sampean kali kula. Kenapa? Memang benar itu ayat Allah. Cuma tidak tahu makhul syahidnya. Apa makhul syahidnya? Apa inti dari maksud itu? Gini, Pak. Anda kalau selama masih melihat makhluknya yang memberikan tausiah tentang ajaran dinul haq, sambungi rasa ati roh nang Allah, maka iman musik. Selama Anda melihat makhluknya Muhammad, nah makhluk itu nggak punya kapasitas apa-apa. Paham ya? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita masih melihat makhluknya, batal iman kita. Tapi coba, di dalam diri Muhammad ada Allah enggak? Coba lihat Allahnya. Maka maksud ayat itu seperti itu. Muhammad, jangan kau bahas roh itu, karena roh itu urusanku. Berarti iman tidak akan batal kalau tidak melihat makhluk Muhammad, makhluknya. Kudu melihat Allahnya. Hidup itu.
baru iki sok diterima ayat niki. Konek? Gitu? Di situ Pak. Lah, tapi aja disalahke. Beliau itu karena melihat makhluknya. Dasari ayat iki memang. Dasari ayat iki. Jadi betul Rasulullah nggak punya kapasitas untuk membahas tentang ruh dan Allah. Manusia kok sama dengan saya sampean. Tapi coba kalau melihat Allah ya. Wi percaya enggak? Hei wong Islam, hei umat manusia. Di dalam diri panjenengan itu ada Allah. Dalam dirimu ada Allah, ada Tuhan. Kalau kau masih tetap enggak percaya, ulaika kal an'am bal hum adall. Anda seperti hayawan, bahkan lebih buas dari hayawan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi betul Pak, niku termasuk ayat yang tercipta, yang menyimpan tersirat. Niku bisa diterima ayat itu bagi mereka sing wis ngaji ilmu kawero. Tapi bagi kita yang masih ngaji ilmu matematika, ya, tumbuh-tumbuhan, ilmu zahir, nggak bisa diterima selain dari Al-Quran dan Al-Hadis, tolak. Nah, kan tadi, ya. Terus mana nih Quran? Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mataron. Artinya lekasing ini, Allah menurunkan air hujan dari langit ke bumi itu supaya bumi itu subur dan menimbulkan tumbuh-tumbuh. Loh iki lo maksudnya ya apa? Padahal iki ya ono maksud secara mutasyabihatnya atau secara apa namanya? Substansinya ada. Cuman kita mengambil maksud daripada itu kan ya dohiri kita Pak ya. Itu kalau kita buai kalau akibat ngaji ilmu tumbuhan tok, ilmu dohir tok. Tapi coba kalau membuka sedikit aja firman Allah yang tercipta. Baru itu yang pertama. Jadi kesimpulan yang pertama itu bentuk perwujudan hati manusia di dunia ini yang tidak mempunyai sambungan pada Allah mesti banyak bleduke, semakin kotor, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi ikut diistilahkan penyakit kak ndang cepat kita operasi maka penyakit itu bertambah, bahasa bleduk itu tambah kandel gitu. Yes. Yang kedua, ada yang kedua tadi ya? Kenapa yang kedua tadi? Nerimo ing pantung apakah itu kapasitas di atas syukur? Ngeten Pak. Munculi satu syukur terima kasih sampai pada Allah. Karena ada hubungan nikmat di dalam nikmat di dalam balik. Anda tidak akan bisa syukur dengan benar manakala panjenengan tidak bisa sampai pada Allah. Nah, nrimo ing pandum sampean kali kula iku basa Jawa, ya. Basa Jawa. Yang bahasa Jawa ini kapasitasnya sama dengan syukur sampai datang Allah secara maksimal. Sami mawon. Syukur ambek nrimo ing pandum sami mawon. Dikatakan nrimo ing pandum karena sampean kali kula itu sudah sampai pada Allah. Oke, ada lagi? Masih wonten? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat Sholat apa Bu? Tasbih. Ya, Rasulullah menganjurkan untuk dilakukan setidaknya sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, setahun sekali,
kalaupun terakhir sekali seumur hidup. Bagaimana itu makna secara hakikat? Yang nomor 2, yang dilakukan puasa jumeneng diam itu apakah harus dilakukan secara berurutan ataukah kita misalnya mencari hari libur satu persatu gitu, apakah boleh? Dan yang nomor 3, bila seorang suami istri, yang istri itu ingin mempelajari hakikat dan suami itu syariatnya kental sekali, sedangkan dalam syariat itu istri harus patuh dan taat terhadap suami. Kalau misalnya suami tidak mengizinkan istri untuk belajar hakikat, itu gimana? Atau kalau istri tetap belajar, apakah dikatakan istri durhaka atau gimana? Ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang dimaksud tasbih itu terdiri dari pertama subhanallah. Subhanallah, maha suci sapa Allah. Artinya hati kita sudah tidak ada selain Allah. Itu maksud subhanallah. Walhamdulillah, pujinya sampai itu tidak terhadap siapa-siapa kecuali pada Allah. Walaupun itu mau kayaknya kita yang menolong orang lain, tetap hati tetap memandang pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya ketauhidan, penghadapan hati sampean itu ka ono liya kejaba terhadap hidup. Ini ada hubungannya dengan hakikatnya syahadat. Bapak Ibu, miturut hadis Rasulullah, gak iso sedina ya sakwulan, gak iso sakwulan sepindah setahun, gak iso setahun saumur. Iku mengandung pengertian ojo sampak jenengan mati durung makrifat pada temriku. Tapi ini dijelaskan secara gamblang itu. Boten. Akhirnya maksudnya ya sholat tasbih iku. Nggak ngerti ya? Apa enggak dimasukkan terhadap tentang masalah wajib sholat? Wa qumu lillahi qanitin, wajib sholat iku mau hatinya khusyuk. Bila mana tidak khusyuk, hubitat a'malukum, hubitat a'maluhum, wa malahum min nasirin. Sik tah. Saiki wajib salat 5 waktu ambek tasbih wajib pundi sih? Lah iya ta ya. Berarti luwih ampuh salat 5 waktu katimbang tasbih. Mestinya. Oke, secara syar'i kita lakukan, tapi jangan ditinggalkan secara hakiki atau hakikat. Mestinya gitu. Jadi maksud daripada sholat tasbih itu madepe awak mungkin nang Allah kanthi marifat ojo sampak ketutupan mati. Wis 1. Nomor 2 apa Mang? Puasa jumeneng. Oke. Apakah itu boleh dicicil, ditakjil? Lah ngoten ah. Saiki puasa benjing boten esuk puasa. Iku salat apa poso Daud iku ya. Ya ora apa-apa poso Daud gitu. Lah nek sing dimaksud jumeneng poso sampean iki mang, poso iku apa to? Ngreksa aja sampai ati iki klebon perkara syahwatud dunya lewat kuping, lewat meripat, lewat cangkem, lewat irung, lewat macam-macam. Ngreksa ati iki sangka dene perkara-perkara selain Allah aja sampai mlebu. Carane sakwise akal
nang ati iki ada zona filter, kudu ana filter, alam iki kudu ana filter. Apa filter? Takwa yang berbentuk ilmu amal istiqomah. Baru iki lo akan menyaring, tidak akan masuk makhluke terhadap hati. Di situ otomatis terciptalah hatimu dari perkara yang mengotori hati. Kayak ngeten iki nggih bahasane biqadril imkan, sak mampu jenengan, karena jenengan iki mau mengikuti proses, dikongkon langsung 24 jam terus ya gak iso, kudu ono prosesnya dhisik. Ibaratnya cara telepon pedot sambung sambung. Wis 1, 2 masalah suami istri hatinya kekeh nanggone hukum hakikat. Terus sementara oleh karena suami iki mang kental dengan ilmu syariah, maka melarang si istri itu untuk masuk hakikat. Tak kembalikan terhadap jenengan, Bu. Sekarang jenengan ikut dijak suami mlebu neraka gelem mboten? Lho ini gak gelem ya, jawaban dhewe pun. Ringkes jawabe. Ning dunya nerakane ning dunya. Ya. Dunia dan seisinya. Dunia ini adalah neraka bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Hadits qudsi kalau nggak salah itu. Pertanyaan sampean, apakah saya kalau tidak mengikuti arahan suami saya disebut orang durhaka secara syar'i? Secara syar'i mungguh menungso, Bu. Sekarang sampean lebih abot mana? Mungguh Allah apa mungguh menungso? Terserah sampean. Kalau mungguh Allah, apapun resikonya di situ, jangan pernah sampean ikut mengikuti apa yang didawuhkan oleh suami jenengan. Karena sesungguhnya kita sudah ngalami sendiri loh ya. Kita nek sik muter-muter ono syariat, mesti makhluk kabeh, dunya kabeh. Gak iso munggah ndukure dunya nang akhirat mboten saged. Mboten saged. Lah gak ono sambungane. Cara gelombange gak ono, nelpon gak iso, dulur. Wis gak jong blas ini. Sampai iso sambung ya kudu lepas. Kudu lepas iki. Baru dong. Kula mboten ngajari sampai iku supaya pisah dari bojo sampe mboten. Tapi jawaban yang kedua iki engko sing jawab gak bisa. Ini. Di dalam diri seorang suami, mohon maaf ya, ada Allah enggak? Nah ya, nek sampean mengatakan nggih, sampean bisa untuk mengambil ikan sementara airnya tidak artinya Bu, sampean secara fisik mengikuti apa yang dikatakan suami, tapi secara hati diam-diam panjenengan iku wa amilus sholihah, ngamalke ajaran dinul haq itu. Jadi kok sampean akhirnya guyang-guyu. Nek guyang-guyu bojo sampean kok akhir rasakno. Bojoku suwe-suwe kok tambah guyu ngene. Ngeten. Mangan yang guyu, sembarang guyu. Tak kongkon ngene yang guyu, mesake akhirnya bojo sampean niku. Akhirnya konsultasilah suami ikut terhadap dokter jiwa. Tenang aja Bu, tenang aja. Ngeten lho Bu ya. Wis pertahankanlah keluarga jenengan semaksimal mungkin dalam teori jenengan, dalam hukum syariat. Ya, sebab hukum hakikat itu tidak hanya bisa dijalankan ketika kita keluar dari syariat Anda, kita juga bisa melakukan itu di tengah-tengah syariat. Ibaratnya coro wong mencari ikan, airnya tidak keruh. Maka kasihlah maklum terhadap suami panjenengan seperti halnya Rasulullah ketika memberikan maklum terhadap kaum Taif. Memang wong dari ngerti diapa. Dan itu sejarah jenengan kali kula dulu memang ngoten. Ketika belum dong tentang iki, didokno iki, wah tarung Pak.
Temen tarung. Lho nek sing dijol Mak, dijol itu karena wah ya apa ngene. Iku spekulasi mosoro gitu, mosoro. Jadi sampean jangan lari dari soro, jangan lari dari ujian Allah. Ingat innama amwalukum wa auladukum fitnah, kabeh niku ujian. Nggih. Jadi kesimpulannya sing nomor 3, apakah sampean dikatakan durhaka manangkala sampean iku menentang iya secara syariat tapi tidak secara hakikat. Pilih yo sakniki durhaka nanggone bojo ataukah durhaka pada Allah. Nek iso ojo durhaka nang bojo, yo gak durhaka nang Gusti Allah. Ya apa carane? Ya sampean kudu mengambil ikan, airnya tidak keruh. Nggih, ada lagi? Sudah cukup? Ada? Monggo Bu. Mumpung ketemu, ngoten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesali sesuatu kejadian yang sudah terjadi, baik itu yang dosa atau yang enggak dosa atau kejadian apalah gitu, apa bisa dikatakan itu sebagai sesuatu yang tidak rela dengan takdir yang ditentukan Allah gitu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri setiap manusia itu ada nafsu lawamah. Nafsu di mana dia akan getuni dengan perkara-perkara apa yang dilakukan yang berbentuk kesalahan. Getuni bahasa Indonesia apa Pak? Menyesali. Dan itu wajar bagi panjenengan. Dan itu enggak salah bagi panjenengan yang belum hatinya istiqomah di makom musyahadah. Tetapi kalau hati sudah duduk di makom musyahadah, maka tidak ada kalimat getun atau kecewa. Karena Anda yang merasa kecewa sudah tidak ada. Nah, kemakhlukan sampean kali kula itu sudah tidak ada. Bagaimana dikatakan kecewa? Mosok Gusti Allah kecewa? Mboten toh? Lah, posisi kita di mana? Saya ulangi, setiap diri manusia itu disertakan Allah namanya nafsu lawamah. Nafsu di mana akan muncul? Manakala kita itu menggetuni, menyesali semua apa yang sudah terjadi, lebih-lebih perkara yang berbentuk larangan kita lakukan. Dan itu sudah wajar bagi hamba itu dan tidak salah. Karena proses panjenengan kali kula tasik wonten perjalanan Solo nuju wusul nang Gusti Allah. Kalau sudah wusul di makom musyahadah, maka gak mungkin akan muncul getuni, menyesali, enggak mungkin, karena jenengan sudah tidak ada. Bagaimana sampean bisa getun wong sampean itu tidak ada? Yang ada itu Allah kemawon. Apa mungkin Allah getun? Getun ya, aku mari ngekeki awakmu ngene. Tumon aku si Allah ngono. Mboten tumon. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang diberikan terhadap umat manusia. Ar-Rahman seluruh makhluknya. Ar-Rahim hanya mereka yang dipilih. Dipilih Allah. Ar-Rahim. Siapa Ar-Rahim itu? Yang jenengan sing wis nggawa sirul asrar. Allah enggak pernah getun. Getun rek, biyen niku lapo take Ar-Rahim. Biyen niku nemen oleh ngene apa? Sadurunge mlebu nang dinul haq oleh ngelok-ngelokno aku. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita manusia sebetulnya enggak terasa kalau kita telah menghujat Allah.
dan orang-orang yang beriman. Ketun rek, tak kayak Rohim, biar niku nemen oleh ngelokno aku. Ana ta bisa salah ngaten? Mboten wonten. Jadi memposisikan diri, Pak, Bu, tatkala diproses rapopo, iku bentuk nafsu lawamah dalam diri panjenengan. Dan itu akan justru menumbuhkan kesadaran hati untuk pada Allah. Akhirnya mutmainah akan muncul. Nafsiyah, amarah, lawamah, akhirnya masuk ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Apa disebut tenang? Karena dia bisa kembali kepada Allah. Mengapa dia bisa kembali kepada Allah? Karena ada hubungan vertikal horizontal langsung pada Allah. Nggih. Wonten melih? Wonten melih? Sama cekap Bu? Nggih. Nggih, mungkin sebagai pengumuman sok dinten Senin ya. Senin tak Selasa. Tanggal 22 ya. Itu saya dipanggil lagi di daerah Sumber Puncung. Sumber Pucung. Acaranya adalah apa? Apa? Pengajian umum. Yang jelas siapapun bisa menghadirinya. Tempiku. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu tadi apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya barangkali ada sesuatu yang menyakiti hati panjenengan, kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.